Berpindah. Bab 1 Transmigrasi. Keisha Amora seorang perawat di salah satu rumah sakit yang cukup besar. Dia merupakan anak angkat dari sepasang suami istri yang merupakan bibi dan paman dari ibunya. Pagi ini Keisha akan berangkat menuju tempat kerjanya dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi pikirannya berada di tempat lain. Gila tuh cerita, jahat banget ibunya, masa dia tega menelantarkan anaknya. Padahal hidupnya sudah enak, tinggal duduk manis uang masuk. Lah gue harus kerja dulu, gerutunya. Ia menggerutu sambil melajukan motornya dengan kecepatan sedang, tapi BRUAKK, woi ada yang jatuh tolongin. Semua warga sudah sibuk berkumpul di sekeliling Keisha. Salah satu dari mereka menelepon ambulans. Sementara yang lain hanya melihat tanpa membantu. Sedangkan Keisha masih sedikit memiliki kesadaran. Sakit banget kepala gue, ucapnya lirih, tiba-tiba kegelapan merenggutnya. Di mansion mewah, seorang perempuan terbaring dengan perban di tangannya karena percobaan bunuh diri yang gagal. "Dok, gimana keadaan nyonya saya?" ucap salah satu maid di mansion tersebut. "Lukanya tidak terlalu dalam sehingga tidak membahayakan nyawanya, saya sudah mengobatinya, dan ini resep obatnya, kalau begitu saya permisi," terang sang dokter sembari memberi kertas resep kepada maid tersebut. Sang maid pun menerima kertas tersebut dan mengantarkan sang dokter keluar mansion. Sedangkan wanita itu sudah menggerakkan jarinya yang menandakan ia akan segera sadar. Hahaha. Perlahan mata indah itu terbuka dan mengerjapkannya perlahan untuk menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam retinanya. "Ash, sakit banget kepala gue," ucapnya. Terlihat dia meraba kepalanya seperti sedang mencari sesuatu. "Loh kok kepala gue aman?" ucapnya sambil melirik tangannya yang terdapat perban. "Putih banget tangan gue astaga," ucapnya antusias. "Tapi, ngerasa ada yang aneh gak sih?" tanyanya pada diri sendiri. Dia mencoba menatap sekeliling ruangan itu. Tiba-tiba matanya membulat sempurna saat dirinya tak sengaja melihat pantulan dirinya di cermin meja rias yang berada tepat di depan ranjangnya. Cekelik seorang wanita parubaya yang mengenakan baju maid masuk kamar tersebut dengan raut wajah yang terlihat panik. "Nyonya, Anda sudah sadar?" "Apa yang sakit? Apa saya perlu panggilkan dokter?" tanya maid tersebut tanpa jeda. Sedangkan Keisha, dia tak memperdulikan ucapan maid itu dan terus saja bercermin mengagumi tubuhnya. "Gila, wajah gue cantik banget, body gue bagus banget astaga," ucapnya antusias. Tangannya pun tak henti-hentinya mengelus permukaan wajahnya yang terasa halus. Sedangkan maid itu hanya melongo menatap sang nyonya yang saat ini telah terduduk dan memandang wajahnya dari tempat tidur. Maaf nyonya, Anda perlu sesuatu?" Kaget Keisha. Dia pun menoleh ke arah sang maid. "Lu siapa?" tanya Keisha dengan raut wajah bingungnya. Dia tak menyadari kedatangan maid tersebut. Maid itu pun kaget mengapa sang nyonya melupakannya. Padahal ia hanya terluka bagian lengan bukan di kepalanya. Tidak mungkin kan sang nyonya amnesia. Saya Ningsih nyonya, maid di sini," ucapnya dengan wajah tertunduk. Keisha mencoba mencerna apa yang terjadi pada dirinya. Terlihat keningnya mengkerut, ditambah bibirnya yang ia gigit yang menjadi kebiasaannya. "Apa gue transmigrasi? Gue inget banget di novel, pembantu setianya si ibu jahat itu namanya Ningsih dan maksudnya gue." "Gue, Aryanha Amora?" tanya Keisha dalam hati. Netranya menatap Ningsih yang sedang menatapnya bingung. "Nyonya, Anda tidak apa-apa?" tanya Ningsih. "Ya, kau Bibi, bisakah aku memanggilmu Bibi?" Ningsih pun merasa heran dengan nyonyanya. Ada apa dengannya? Biasanya sang nyonya akan memanggilnya dengan nama, lalu sekarang, bolehnya?" jawabnya gugup. "Jangan, Nyonya Bi, panggil aja Amora oke?" ucapnya disertai senyum manis di bibir pucatnya. Amora," ucapnya gugup. "Bibi gagap ya?" tanya Amora dengan wajah lugunya. Ningsih tersentak kaget, dia tak menyangka setelah bangun sang nyonya akan menjadi kepribadian yang berbeda dari biasanya. Enggak non, kalau gitu Bibi keluar dulu mau ngecek si Aden udah bangun apa belum." "Izinnya." Sontak ia mengingat siapa Aden itu. Di dalam cerita menceritakan bahwa Amora memiliki seorang putra yang berumur 3 tahun yang bernama Albert, tapi sayang ia tidak pernah memperhatikan anak itu. Bibi, bisakah Bibi membawa El ke sini?" ucapnya disertai dengan senyum manis di bibirnya. Ningsih yang mendengarnya kaget. Biasanya sang nyonya tidak mau jika anaknya berdekatan dengannya. Dan apa ini? Apakah tuan kecilnya akan dihukum kembali? Ia pun tak ada kuasa untuk melawan sang nyonya.
Dia hanya pekerja tua yang beruntung bekerja di mansion ini. Baik Amora, setelah mengatakan itu ia segera keluar untuk mengambil Albert. Setelah Ningsi keluar, Amora mengetuk dagunya sambil ingat cerita novel tersebut. Gue pindah ke tubuh ini mungkin agar gue mengubah pandangan suaminya ke dirinya, tapi gak jadi pelakor juga kali, ucapnya sambil mengerucutkan bibirnya sebal. Oke, gue harus hindari yang namanya Alden, tidak perlu mencari masalah dengannya. Oke, Hufet, tenang Keisha, nama gue sekarang kan Amora. Pembicaraan diri sendiri akhirnya terhenti karena suara pintu yang terbuka. Terlihatlah sosok anak kecil yang digandeng oleh salah satu maid yang bertugas mengantarkannya. Maaf non, ini tuan muda, ucap Ningsi sambil membawa Albert ke depan tempat tidur Keisha. Anak kecil yang begitu lucu dan tampan akan tetapi badannya begitu kurus. Keisha merutuki Amora dalam hati karena tak bisa menjaga sang anak dengan baik. Bocah itu dengan wajah takutnya memberanikan diri untuk memandang Amora yang kini tengah menatapnya berbinar. Hai, mendekatlah, jangan menunduk begitu, ucap Amora dengan halus. Dia mendekat ke ranjang Amora dan terdiam di samping ranjang itu dengan pandangan menunduk ke bawah. Kau gemoy banget, ucap Amora sambil ingin mencubit batita itu, tapi ketika ia mendekat anak itu menjauh. Maafin El Nyonya, El salah, ucapnya dengan nada bergetar. Apa katanya tadi? Anaknya sendiri memanggilnya Nyonya. Hei nak, aku momimu bukan majikanmu, panggil aku momi, tutur halus Amora. El yang mendengarnya sontak mengangkat kepalanya yang tertunduk. El boleh manggil momi? Tanyanya dengan wajah lucu. Amora tersenyum gemas, dia segera menepuk pinggiran kasur untuk memerintahkan El mendekatinya. Boleh sayang, sini naik ke ranjang momi. Momi mau memelukmu, pinta Amora. El dengan ragu-ragu mendekat, dia sangat takut berdekatan dengan mominya. Karena beberapa kali ia terkena amukan dan tamparan dan juga berapa kali sapu melayang pada punggungnya. Hiks, El pengen momi, Hiks. El ndak mau dipukul lagi momi, ucapnya dengan menggeleng brutal. Keisha atau sekarang kita sebut saja Amora tertegun dengan ucapan sang anak, apa begitu jahatnya ia dulu sehingga anak itu sangat tersakiti. Tidak sayang, momi tidak lagi memukulmu, maafkan momi, ucap Amora dengan mata yang berkaca-kaca. Dia mengangkat tubuh kurus itu dengan mudah ke atas kasurnya lalu memeluknya erat. Gue janji, gue bakal jadi ibu yang baik buat lo my prince, ucapnya dalam hati. Sedangkan Ningsi menangis haru dan segera keluar untuk memberi ruang buat mereka berdua. Kenapa anak momi kurus sekali, apa kau tidak makan? El yang mendengar pun dibuat bingung. Benarkah? El melasa tubuh El demuk, ucapnya sembari diiringi kekahan. Amora tersenyum sembari menahan air matanya yang ingin keluar. Entah mengapa dirinya sangat cengeng. Apa kau minum susu sayang? Tanya Amora yang dijawab dengan gelengan oleh El. Baiklah, bagaimana jika kita turun untuk makan? Apa kau lapar? Amora, dirinya ingin berusaha mendekati El. Ya momi, El lapar, momi, El seneng momi tayang El, ucapnya dengan tulus. Amora tersenyum dan memeluk erat anaknya itu. Momi akan selalu sayang El, Kap, ia mengecup kening El cukup lama. Ayo kita ke bawah, ajak Amora, apakah momi udah sehat? Tanya El dengan bahasa kadelnya. Ya sayang, setelah melihat El momi langsung sehat, ucap Amora meyakinkan El. Dengan El yang berada di gendongannya mereka menuju ruang makan yang ada di lantai bawah. Sedangkan di tempat lain, kau perempuan yang tidak tahu malu. Kau parasit di keluarga ini. Teriak seorang wanita parubaya kepada wanita di depannya. Mom sudah mom, ujar suaminya. Wanita parubaya itu menatap suaminya tajam. Tangannya menunjuk wanita di depannya yang kini telah menangis. Dedi mau bela ular ini, Gara-gara dia, anak kita harus menikahi dia dan bertanggung jawab atas apa yang anak kita tidak lakukan. Bentaknya, Hiks, maafkan Luna mom, Luna cinta sama Mas Alden, ucapnya sembari terisak. Cinta matamu, dengan cara licik kau menjerat anakku, dasar wanita tak tahu malu. Teriak wanita parubaya itu. Dia adalah momi dari Alden. Cukup, ucap tegas seseorang yang baru saja memasuki mansion itu. Seorang laki-laki tampan berjas formal berjalan angkuh ke hadapan mereka yang sedang ribut. Momi tahu Alden cinta Luna, Alden juga terima kekurangan Luna. Alden udah menganggap anak Luna adalah anak Alden sendiri, ucap pria itu yang ternyata bernama Alden. Alden merangkul sang istri, netranya menatap tajam sang momi. Kamu gila Alden, kamu anak satu-satunya Dedi.
Sekarang wanita ini mempunyai anak yang bukan darah dagingmu dan apa sekarang? Gara-gara melahirkan anak itu rahim dia diangkat. Terus, kamu mau punya keturunan dari mana Sentak Dedi Alden. Dia tidak terima jika sang anak membangkang pada istrinya. Benar kata dadimu, Momi tidak sudi anak itu jadi pewaris harta kita dan kau Alden ceraikan wanita itu. Momi muak melihatnya, dasar tidak berguna. Ayo Dat kita pulang, ucapnya dengan nada tinggi. Tangannya terlihat segera menggandeng sang suami yang berada tepat di sebelahnya dan menggiringnya keluar. Setelah kepergian orang tuanya, Alden segera memeluk sang istri yang kini menangis. Istrinya pasti sakit hati dengan perkataan orang tuanya, Alden tahu itu. Ia mempunyai seorang istri yang dia nikahi, wanita yang dia cintai. Akan tetapi, wanita itu telah dirusak oleh sahabatnya sendiri. Sahabatnya mau bertanggung jawab akan tetapi, Luna tidak ingin karena dia hanya mencintai Alden. Sudahlah kasihan Akila, dia ketakutan, kau lihat. Ucap Alden, tangannya mengelus pucuk kepala sang anak pelan. Luna mengarahkan pandangannya ke arah Akila yang memeluk kakinya, anak perempuan yang berumur 5 tahun itu sedang ketakutan. Akila lihat papa, Akila tidak usah takut oke, Oma cuman memberi nasihat kepada mama, sebaiknya Akila ke kamar karena ini sudah waktunya Akila tidur siang. Iya papa. Dengan segera anak itu menaiki tangga dan menuju kamarnya. Setelah melihat sang anak yang menghilang dari hadapan mereka, Luna kembali membuka suaranya. Mas maafin aku, hubungan kamu sama ibumu jadi renggang karena aku, ujar Luna. Sudahlah, ini hari ulang tahun pernikahan kita yang ke-5, seharusnya kau bahagia, hibur Alden. Luna memeluk Alden dengan erat, seakan-akan dia tidak ingin Alden lepas darinya. Sedangkan Alden pikirannya tertuju dengan sosok lain. Tiba-tiba dirinya mengingat bahwa sekarang istrinya bukan hanya Luna tapi juga Amora. Perempuan satu-satunya yang telah melahirkan darah dagingnya yang kini ia campakkan. Luna sendiri pun tidak tahu jika Alden memiliki istri selainnya. Alden dan Amora mereka terpaksa harus menikah karena kecelakaan yang membuat Amora hamil dan juga Alden yang memang menginginkan seorang penerus. Sudahlah. Setelah ini aku masih ada urusan. Temanilah Akila beristirahat, ucap Alden dengan lembut. Netranya menatap sang istri. Setelah mendapat anggukan, Alden segera melepaskan pelukan mereka. Dia beranjak dari hadapan sang istri menuju pintu utama. Luna memandangi kepergian suaminya dengan tatapan nanar. Bab 2 Kedatangan Alden. Ibu dan anak itu kini tengah makan sambil sesekali bercanda. Albert nampak antusias menceritakan tentang kucingnya yang dia beri nama Bull. Apakah kau sangat menyukai kucing El? Ucap Amora sambil sesekali menyuapkan makanannya ke arah mulut El. Iya Mom, tapi Bull El hilang, jawabnya. Don't cry sayang, bagaimana jika besok kita ke toko hewan? Kita beli kucing pilihanmu setuju? El yang mendengar sontak tersenyum bahagia, Mommy kini telah berubah menjadi ibu yang sesungguhnya. Thank you Mom, ucap Albert dengan senyum di bibirnya. You're welcome baby, balas Amora. Mereka menyelesaikan makan siang mereka dengan ocehan yang Albert lontarkan, sayang setelah ini sikat gigimu dan cuci kakimu kemudian tidur siang. Oke baby, ucap Amora sambil mengelus lembut kepala Albert. Albert pun mengangguk patuh, dia tidak mau lagi mominya marah kepadanya hanya karena ia tak patuh. Setelah makan Amora menggendong Albert ke kamarnya. Albert menunjukkan jalan ke arah kamarnya kepada sang momi. Apakah ini kamarmu El? Tanya Amora dengan heran. Apa Momi lupa? Bukankah Momi yang menyuruhku tidur di kamar ini? Tanya bocah itu dengan bingung. Netranya menatap raut wajah sang Momi yang sepertinya tengah kebingungan. Amora menatap kamar yang letaknya berada di paling pojok mansion. Dirinya tengah berpikir, mengapa Amora menempati sang anak di kamar ini? Bagaimana jika El tidur bareng Mom? Dan untuk barang-barang El buang saja. Karena besok kita berbelanja semua keperluan El setuju. Tanya Amora. Bibir cerinya tersenyum lembut menatap sang anak. El pun hanya mengangguk menuruti setiap ucapan sang Momi. Setelah mendapat anggukan dari El, Amora segera membawa sang anak menuju kamarnya. Sesampai mereka di kamar, sesuai perkataan sang Momi ia langsung bergegas ke kamar mandi untuk melakukan perintah mominya. Setelah selesai ia keluar dan mendapati mominya sedang mencari sesuatu. Momi, yes boy? Iya Momi mencari ponsel Momi. Apakah kau pernah menemukannya? Tanya Amora sembari mendekati sang anak. Bukankah ponsel Momi diambil Dedi? Tanya El heran. Apa? Albert yang mendengar pun kaget, ia langsung menjauh dari sang Momi.
Maaf sayang Momi hanya terkejut, ucap Amora disertai dengan tawa kecilnya. El kaget Momi, ucapnya sambil memegang dadanya. Maafkan Momi yang telah mengagetkanmu, ya sudah ayo kita ke tempat tidur, apa kau mau Momi bacakan dongeng? Ujarnya, tangannya meraih tangan kecil El dan menuntunnya ke ranjang. Albert berjalan sambil mendengarkan ocehan sang Momi. Amora mengangkat Albert ke atas ranjang, dia memposisikan bocah itu tepat di sebelahnya. Momi, kenapa Dedi jarang pulang? El kangen Dedi? Tanya El. Amora yang mendengar itu sontak menatap sang anak yang juga tengah menatapnya. Sayang Dedi sedang bekerja untuk kita makan, beli baju dan mainan, bujuk Amora. Albert memajukan bibirnya, tangannya memainkan rambut sang Momi. El sudah terbiasa tanpa itu cemua Momi, El hanya butuh Daddy, pintanya dengan nada memelas. Amora menatap anaknya dengan pandangan iba, dia mengecup pelan kening Albert. Apa El tidak ingin punya mainan? Jika ingin, besok kita akan belanja mainan yang kau mau. El yang mendengar itu mengangguk antusias. Biarlah Dedi kali uang, Momi dan El yang belanja. Batin Albert, saat mereka asik berbincang, seorang maid masuk kamar Amora dengan membawakan botol susu. Terima kasih Bi, ucap Amora. Amora mengambil botol susu tersebut dan menyuruh maid tersebut untuk kembali. Amora mendekatkan dot buatan itu ke arah bibir El. El menatap botol tersebut dengan bingung. Namun, tak urung bibirnya juga menyambut dot buatan itu untuk dia hisap. Mata Albert pun mulai mengerjapkan pelan yang menandakan ia mulai mengantuk, kepalanya yang dielus dan bokongnya yang ditepuk membuatnya merasakan nyaman. Tak terasa Amora juga ternyata ikut tertidur. Mereka berdua telah menyelam ke alam mimpi dengan Albert yang berada di pelukan Amora. Ceklek. Pintu kamar Amora terbuka dan memperlihatkan seorang pria yang memakai jas rapi mengerutkan keningnya ketika melihat ibu dan anak yang sedang tidur itu. Apakah aku bermimpi? Bagaimana bisa wanita itu dekat dengan Albert? Apakah dia hanya ingin menarik perhatianku? Ujarnya bingung. Kebingungannya terhenti saat seseorang menepuk bahunya. Maaf tuan, apa perlu saya bangunkan nyonya? Laki-laki tersebut membalikkan tubuhnya, ia memandang datar pelayan tersebut. Apakah tadi pagi dia melakukan percobaan bunuh diri? Iya tuan, nyonya tadi melakukan percobaan bunuh diri. Namun gagal karena terlebih dulu diketahui oleh salah satu maid, terangnya. Pria tersebut adalah Alden, tadi setelah dari rumah Luna dia langsung bergegas ke mansion keduanya untuk melihat langsung keadaan istri keduanya tersebut. Apa yang dia lakukan? Tanya Alden dengan wajah datar andalannya. Nyonya menggoreskan tangannya dengan beling gelas tuan, pada saat di balkon kamarnya. Tapi beruntungnya kepala pelayan yang curiga, sehingga pintu kamar nyonya segera didobrak, tapi tenang saja tuan tadi tukang pintu sudah membenarkannya. Ucap pelayan itu dengan penjelasannya. Alden laki-laki itu, suami dari dua wanita dan ayah dari Albert itu seorang yang datar dan dingin. Dia hanya mengangguk mendengar ucapan pelayan tadi. Setelah puas melihat itu ia segera pergi ke ruangannya yang biasa dia tempati jika dalam mansion itu. Walaupun dia membenci Amora, tapi dia juga sangat menyayangi Albert. Dia tahu bahwa Albert kekurangan kasih sayang. Namun, dia tidak bisa memberikannya kepada putranya itu. Hari sudah sore, Amora dan Albert sudah terbangun dari tidur mereka. Saat ini mereka tengah mandi dengan Albert yang antusias bermain air. El jangan lama-lama sayang. Kau bisa masuk angin, tegur Amora. Iya Momi, jawab El, dia menurut dan langsung keluar dari bathtub. Amora yang melihat itu langsung membilas anak itu di bawah guyuran shower, dia juga sudah terlebih dahulu mandi saat El asik bermain di bathtub. Dingin, ujar El. Amora merasakan tubuh anaknya yang bergetar di gendongannya. Dingin Momi akan memelukmu, ujar Amora dengan bibirnya yang tak henti-henti mencium wajah Albert. Deli Momi Deli hahaha, oceh Albert. Mereka bercanda ria sampai deheman seseorang mengejutkan mereka. Sontak Amora dan El menatap orang yang berada ambang pintu kamarnya dan apa ini, mengapa ia bisa membuka pintu yang sudah terkunci. Momy. Jerit El saat tiba-tiba sang Momi menaruhnya dengan spontan ke atas kasur yang menyebabkan ia kaget. Amora langsung menutupi badannya dengan tangan bersilang karena saat ini dia hanya memakai batrop. Dasar, kenapa kamu berada di kamarku Keluar kau, ucap Amora sambil melemparkan barang yang berada di sekitarnya kepada pria itu. Momi stop mom, kacian Dedi, pinta El mendengar ucapan Albert sontak Amora membulatkan matanya. Whattt Dedi, teriak Amora, laki-laki yang memasuki kamarnya tanpa izin adalah suaminya.
Amora sangat malu walaupun jubah mandi itu menutupi badannya, akan tetapi yang namanya perempuan hanya memakai handuk itu adalah hal yang memalukan. Apalagi, di dunia aslinya ia belum menikah. Aku ini suamimu. Apa aku harus meminta izin untuk masuk ke dalam kamar istriku? Apakah percobaan bunuh diri itu membuat otakmu geser? Teriak Alden. Amora tak menanggapinya, dia berjalan ke arah Alden dan mengusirnya. Cepat keluar, kami akan ganti baju. Cek, aku suamimu, silahkan saja ganti baju, aku tidak tertarik dengan tubuh teposmu itu. Aku akan memakaikan baju Albert. Ucap Albert menghiraukan teriakan Amora yang memanggil dirinya, dia berjalan ke arah Albert dan menyerahkan bungkusan yang dia bawa untuk Albert. Amora geram bagaimana dia memakai baju jika di depannya ini adalah orang asing, walaupun Alden adalah suami dari Amora. Akan tetapi jiwanya bukan dia melainkan Keisha yang belum pernah menikah. Kau, geram Amora, dia segera berjalan ke walk-in closet dan segera menutup pintunya. Setelah Amora berganti pakaian di sana, dia segera menemui anaknya yang belum memakai baju. Akan tetapi dirinya terkejut ketika melihat sang anak yang sudah memakai bajunya. Sayang, kau sudah memakai baju, ucapnya saat dia melihat bahwa anaknya sudah memakai baju. Mommy, lihat, Daddy belikan baju untukku, hahaha, ucapnya. Tawa riang El membuat kedua orang tuanya tersenyum. Alden bahagia melihat anaknya yang kini sudah bisa tertawa selepas itu. Ya sudah, sekarang masih sore, ayo kita ke bawah, ajak Amora. Alden melihat penampilan Amora yang sangat sederhana, satu kata yang dia ucapkan dalam hatinya, cantik. Amora tidak memperdulikan tatapan Alden padanya. Amora segera menggendong Albert dan keluar dari kamarnya tanpa memperdulikan Alden yang menatapnya dengan tapan yang sulit dia artikan. Sesampainya mereka di ruang tamu, Amora menyetel TV yang menayangkan kartun Tayo. Alden yang tadinya mengikuti mereka dari belakang segera duduk di samping putranya itu. Daddy, apakah Daddy akan menginap? Alden mengangkat tubuh kecil itu ke pangkuannya dan mengecup pelan pucuk kepala Albert. Sepertinya tidak bisa boy, karena malam ini Daddy harus pulang, ucap Alden. Amora menatap tajam Alden yang menyebut kata pulang, karena Albert tak tahu menahu tentang hubungan orang tuanya. Pulang, ini kan rumah Daddy, ada Albert dan juga Mommy, kenapa harus pulang? Tanya bocah itu dengan heran. Netranya menangkap mata sang Mommy yang melototi dadinya. Albert ingin bertanya kembali namun dia urungkan ketika mendengar ucapan Amora. Daddy hanya pulang untuk bekerja. Jadi, jika nanti urusan Daddy telah selesai, maka akan bisa main sepuasnya dengan Daddy, bujuk Amora. Dirinya tersenyum lembut kepada kedua laki-laki berbeda usia itu. Pun menganggukkan kepalanya lalu ia bercanda dengan sang Daddy. Amora yang melihat itu merasa bahagia. Akan tetapi dirinya teringat suatu kenyataan, keharmonisan rumah tangganya hanyalah sandiwara. Bab 3, kau masih istriku. Malam pun tiba. akan segera tidur ditemani oleh sang Daddy, sedangkan Amora, dia sedang berada di kamar mandi. Daddy, bisakah Daddy tinggal bersama kami? Punya Daddy tetapi seperti ndak punya, ucap Albert dengan wajah sedihnya. Alden yang mendengar ucapan putra kecilnya itu merasa teriris hatinya, bagaimana bisa dia menelantarkan anak kandungnya sementara anak tirinya dia beri kasih sayang melimpah darinya. Albert, dengarkan Daddy, suatu saat nanti, Albert akan tinggal dengan Daddy. Benarkah? Mommy juga? Tanya dengan wajah antusiasnya. Yes. Albert sayang Daddy dan juga Mommy, ucap Albert sambil memeluk erat Alden. Mereka tidak sadar bahwa ada seseorang yang menatap mereka dengan pandangan yang sulit diartikan. Kita tidak bisa bersama hanya ada dua pilihan, kau ikut dengan Mommy atau selamanya kita tidak pernah bertemu lagi, lirihnya. Dia adalah Amora. Tanpa mereka sadari Amora sudah mendengar percakapan mereka berdua. Setelah sadar dari lamunannya ia mendekati Daddy dan anak itu. Albert, sudah malam, ayo tidur dan kau segera pergi dari sini, ucap Amora. Dia langsung mengambil posisi di sebelah kanan Albert sedangkan Alden berada di kiri Albert. Sayang Daddy pergi dulu ya, lusa Daddy akan pulang, ucap Alden sambil mengelus kepala anaknya. Albert akan menunggu Daddy pulang, ujarnya. Setelah mendengarkan perkataan anaknya Alden segera bangkit dan melangkah menuju pintu keluar. Tiba-tiba dia teringat akan sesuatu, setelahnya dia membalikkan badannya menatap Amora. Amora, bisakah kita berbicara sebentar? Tanya Alden. Amora mengangguk dan mengikuti Alden, sedangkan Albert menatap mereka dengan tatapan bingung.
Garis bawah 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 garis bawah. Setelah mereka keluar dari kamar, Alden segera menutup pintunya karena dia tidak ingin sang anak mendengarkan apa yang mereka bicarakan. "Apa yang mau kau bicarakan? Cepatlah, anakku sedang menunggu," ujar Amora ketus dengan kedua tangan yang dia lipat di depan dada. Alden mendekatkan dirinya ke Amora dan menatapnya tajam. "Rencana apa lagi yang kau perbuat? Apa ini siasatmu untuk menarik perhatianku?" tanya Alden dengan tatapan menusuk. Amora meringis dalam hati ketika melihat tatapan yang Alden berikan padanya. "Dasar kau pria gila, apa salah aku berikan anakku kasih sayang? Dan kalau kau mau menceraikanku, ceraikan saja. Aku tidak peduli. Asalkan Albert ikut denganku kau akan hidup bahagia dengan istri pertamamu itu," ujar Amora dengan nada tinggi. Alden menatap tajam Amora. Bagaimana bisa perempuan itu bicara dengan keras sementara anak mereka tengah berada di dalam kamar? "Pelankan suaramu bodoh," hardik Alden. Amora membulatkan matanya. "Apa katanya tadi? Dirinya bodoh. Hei kau, Hufet, sabar," ucapnya sambil tangannya mengelus dadanya pelan. Setelah menangkan diri, Amora menatap serius Alden. "Alden, aku tidak lagi mengharapkan cintamu. Tetapi, bisakah kau memberi Albert figur seorang ayah? Aku tidak akan mengganggumu dengan istri tercintamu itu. Namun, satu hal yang aku minta darimu, tolong luangkan waktu untuk anakku. Anggaplah ini permintaanku sebagai seorang ibu," ucap Amora panjang lebar. Matanya berkaca-kaca menatap Alden yang tertegun dengan ucapannya barusan. Amora benar-benar tak bisa menghindari Alden, dia harus menghadapi suaminya ini untuk mendapatkan hak anaknya. Alden berdeham sebentar, netranya menangkap foto yang terpajang indah di dinding kamar Amora. Foto pernikahannya dengan Amora dan juga Albert yang berada di gendongan wanita itu. "Kau tak perlu menyisihkan waktu untuk anakku setiap hari, cukup 3 hari sekali kau pulang ke mansion ini. Tidak perlu menginap, setelah Albert tertidur kau pulanglah," pinta Amora dengan nada yang bergetar karena menahan tangis. Alden menatap istri keduanya itu, dirinya merasa sesak ketika melihat Amora yang selemah ini untuk putranya. "Baik, tapi berjanjilah padaku untuk selalu menjaga anakku dan satu hal lagi, kau masih istri sahku yang berarti aku masih mempunyai hak atasmu." "Jelas Alden." Amora mengangguk antusias, dirinya terlalu senang hingga tak memperdulikan kata terakhir Alden. Alden menarik satu sudut bibirnya, dia memberanikan diri mengusap kepala Amora. "Aku pulang dulu, jaga putra kita baik-baik," pinta Alden. Amora tertegun sejenak, dirinya tak sadar jika Alden sudah beranjak dari hadapannya. Pikirannya melayang entah kemana saat Alden mengatakan, "Jaga putra kita baik-baik." "Apa aku sudah gila?" tanyanya pada diri sendiri. Setelah itu Amora kembali ke dalam kamarnya. Dia menghela nafas pelan ketika melihat Albert yang sudah tertidur pulas. Dengan perlahan Amora mendekati ranjangnya dan merebahkan tubuhnya di samping sang anak. Netranya tak pernah lepas dari wajah lucu Albert. "Kau anak yang malang sayang," ucapnya. Amora mendekap erat anaknya itu hingga hampir membuatnya terbangun. "Kau adalah harta berharga Momi, jangan tinggalkan Momi sayang," ucapnya. Perlahan Amora mulai memejamkan matanya dan ikut mengarungi mimpi bersama sang anak. Garis bawah 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 garis bawah. Alden baru saja memasuki mansionnya, dirinya masih teringat dengan permintaan Amora. Sampai-sampai dia tak menyadari bahwa istri pertamanya berada di hadapannya. "Mas, kamu kok baru pulang? Kemana aja?" tanya Luna ketika melihat sang suami masuk. Alden tersentak kaget, dirinya menatap Luna yang kini sudah memakai piyama tidurnya. "Aku ada urusan di kantor," ucap singkat Alden dengan menatap lembut sang istri. Luna mengerutkan keningnya, netranya menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Apa yang suaminya lakukan hingga pulang selarut ini? "Mas, kamu," ucapannya terhenti ketika melihat tangan Alden Tang menyuruhnya untuk diam. "Aku capek, kalau mau tanya besok aja ya," ujar Alden. Luna mengangguk samar. Terlihat tangannya meraih tas kerja Alden dan membawanya ke kamar mengikuti sang suami yang sudah terlebih dahulu berjalan di depannya. Pagi hari Amora terbangun dan berniat akan menyiapkan sarapan untuk putra kecilnya. Dia menuruni tangga sambil mencepol rambut panjangnya. Tujuannya saat ini ke arah dapur untuk memasak sarapan.
Amora melihat para maid yang sedang sibuk membuat sarapan. Amora mendekati Biningsih yang sepertinya tengah memerintahkan bawahannya. "Bi, apa yang kalian masak saat ini?" tanya Amora saat dirinya sudah berada di samping kepala pelayan itu. "Diamlah, kami lagi membuat sarapan, jangan mengganggu," ucap Ningsih tanpa melihat majikannya, sedangkan maid lain tertunduk takut. "Maafkan aku Bibi, tapi bisakah aku membantu?" tanya Amora dengan senyum manisnya yang karena membuat para maid terkejut bukan main. "Kau tidak dengar, kalau aku tadi bilang ja," ucapnya terhenti saat dia membalikkan badannya dan melihat sang nyonya yang kini tengah tersenyum manis menatapnya. Nyonya, saya kira siapa tadi," ujarnya dengan tangan yang menggaruk keningnya walau tidak gatal. "Kan, Bibi gitu, aku udah bilang jangan panggil nyonya, panggil nak atau Amora gitu, sebel aku," ujarnya. Sedangkan para maid melongo tak percaya dengan apa yang majikan mereka katakan. Mengapa majikannya bisa berubah dalam waktu sehari? Apakah saat ini gajah sudah menghasilkan telur? Rasanya tidak mungkin sikap seseorang berubah dalam sekejap. Bab 4 Pertemuan tak terduga. Amora menepati janjinya, dia akan mengajak Albert untuk membeli mainan sesuai keinginan putra kecilnya itu. "Sayang, cepat habiskan susumu. Kita akan pergi," ujar Amora sambil mengambil tas dan dompetnya. Batita itu pun langsung menghabiskan susunya dengan cepat karena sang Momi telah turun dan menyusulnya yang berada di ruang TV. "Sudah Mom, ayo berangkat. El mau beli mainan lobot," ucapnya riang sambil melangkahkan kaki mungilnya menghampiri sang Momi dan merentangkan tangannya bermaksud untuk digendong. Amora yang mengerti pun segera menyambut sang anak dalam gendongannya. "Baiklah, ayo sekarang kita berangkat," ujar Amora. El pun menganggukkan kepalanya. Amora segera menghampiri sang supir yang telah menunggu. "Pak, ayo jalan," perintahnya sang supir yang melihat sang nyonya langsung membuka pintu mobil untuk nyonya tersebut. "Pak, langsung ke Mall Wesley ya," pinta Amora. Iya non," jawab sang supir sambil menutup pintu mobil dan memutar arah ke pintu supir. Selama di perjalanan El tidak henti-hentinya berantusias menatap bangunan yang tinggi-tinggi. Tidak dapat dipungkiri juga, El lebih banyak bicara semenjak mereka di perjalanan. Amora juga menatap jalanan, dia merasa bahwa dunia ini tak jauh beda dengan dunianya. Bahkan hampir tidak ada perbedaan, Amora pun terkadang bingung. Apakah ini dunia novel, ataukah dunia asli dan dia hanya berpindah raga? "Momi, seru El." Netranya menangkap gedung-gedung tang bertingkat. Karena, baru kali ini dirinya keluar dari mansion itu selama 3 tahun dia dilahirkan. Alden tak pernah membawanya keluar, sementara Amora yang selalu cuek dengan Batita tersebut. "Yes baby," sahut Amora yang langsung menolehkan kepalanya ke arah sang anak. Amora menatap sang anak yang nemplok di kaca mobil, dirinya terkekeh ketika melihat hidung sang anak telah menempel di kaca tersebut. "Itu apa? Kenapa tinggi sekali?" tanya El heran. "Itu gedung kantor baby," jawab Amora. Albert mengerutkan keningnya, dia pernah melihat gedung-gedung tersebut lewat televisi yang sering ia tonton. "Apa kantor Daddy Sepelty itu?" tanya bocah itu dengan memutar kepalanya ke arah sang Momi. Amora menyentuh pipi kurus El, sepertinya dia harus menggemukkan pipi anaknya itu. Bahkan lebih besar," jawab Amora. Albert memutar kepalanya kembali menatap jalanan. "Momi, apa itu?" "Itu motor sayang, memangnya baby Momi ini tidak pernah melihatnya?" tanya sang Momi heran. "El ndak pernah keluar, Momi lalang El keluar rumah," ucapnya sambil menundukkan kepalanya. Dia mengingat bahwa sang Momi tidak pernah membolehkannya keluar dari mansion, sedangkan sang Dedi hanya sibuk dengan kerjaannya dan keluarga lainnya. Melihat itu, Amora pun langsung mendudukkan El ke pangkuannya. "Maafkan Momi sayang, Momi hanya tidak ingin kau terluka. Sekarang El sudah besar dan bisa diajak keluar," ujar Amora disertai dengan senyum lebar di bibir cerinya. Sang supir yang mendengar obrolan ibu dan anak itu pun ikut tersenyum haru. Akhirnya sang tuan mudanya bisa merasakan kasih sayang dari orang tuanya walaupun hanya dari sosok ibu. Tak terasa mobil mereka sudah sampai di mall. Amora segera turun dengan El yang turun lebih dulu. Dikarenakan El yang tidak mau digendong, akhirnya ia hanya menuntun El. "Momi, El mau itu, pintanya antusias kepada sang Momi saat jarinya menunjuk sebuah toko es krim. "Tidak sayang, itu akan menyebabkan tenggorokanmu sakit," ujar Amora. El yang tidak mendapat izin dari sang ibu pun melengkungkan bibirnya, kini matanya sudah berkaca-kaca bersiap akan menangis. "Momi," lirihnya. Amora hanya menyeret El yang sepertinya enggan untuk beranjak.
El hanya pasrah mengikuti tuntunan sang momi dengan wajah ditekuk. Setibanya mereka di toko mainan, El merubah mimik wajahnya menjadi ceria. Amora tersenyum melihat putranya yang langsung berlari masuk. Amora hanya menggelengkan kepalanya melihat sang anak yang mengambil apapun yang ia suka. El mau ini momi, lobot ini sama mobil itu sama boneka Teddy Bell, ucap El dengan senyum riangnya, tangannya kini sudah penuh dengan mainan yang ia mau. Amora yang melihat anaknya kesulitan membawa mainan itu pun berinisiatif mengambilnya dan menaruhnya di troli. Ambil sayang, ambil apa yang El mau, ucapnya sambil memasuki mainan El ke dalam troli. Amora bukan membuat sang anak boros, dirinya hanya ingin memberikan kebahagiaan bagi sang anak apa yang selama ini anaknya tak dapat dari Amora asli dan Alden. Albert meninggalkan sang momi yang sedang menyusun mainannya, dirinya berjalan ke arah rak boneka. Matanya berbinar ketika melihat suatu boneka yang selama ini dia impikan. Boneka Teddy Bear. El mengambilnya, tangannya mengelus lembut kepala boneka itu. Saat asik melihat mainannya, El dikejutkan dengan teriakan anak kecil di sebelahnya, "Itu punyaku. Berikan padaku," ujar anak perempuan itu. El menatap tajam anak itu, dirinya menyembunyikan boneka itu di belakang tubuhnya. "Berikan, mall ini punya papaku dan semua yang ada di sini adalah milikku termasuk boneka yang kamu pegang." Marah anak itu, "Ini tempat buat belanja bukan punyamu, El beli pakai uang ndak." "Nyuli kok," ujar El. Anak itu semakin marah, dia berusaha untuk merebut boneka yang berada di belakang tubuh El. El berusaha untuk mempertahankan boneka itu hingga suara familiar masuk ke gendang telinganya. "Akila, ada apa ini?" tanya seorang pria yang baru saja datang ketika dirinya mendengar keributan. El sontak mendongakkan kepalanya, dirinya menatap pria tersebut dengan wajah terkejut. "Papa, dia ambil mainan Kila. Kila ingin boneka itu," ujarnya sambil merengek ke sang papa yang nampak mematung melihat Albert. "Daddy," lirik El, pria tersebut adalah Alden, dirinya tak mengira bahwa sang putra berada di sini. Dia bingung, netranya menatap secara bergantian antara putrinya dan putranya. "Akila sayang, berikan boneka itu pada adik kecil. Daddy akan membawamu ke toko mainan lain," bujuk Alden sambil mengelus kepala sang anak. Amora sedang mencari El, dia melihat putranya yang tengah tertunduk sambil memegang boneka. Amora bertanya-tanya apa yang terjadi, dia segera menghampiri putranya itu. Tiba-tiba jantung Amora berpacu dengan cepat saat melihat pria yang berada di samping gadis kecil itu. "El, Momi mencarimu," ujar Amora saat tersadar dari terkejutannya. Amora menatap tajam Alden, sedangkan pria itu hanya menoleh sekilas dan menenangkan putrinya yang masih ingin merebut mainan putranya. "Daddy, Hicks, El kangen," ujar anak itu dengan wajah memerah menahan tangis. "Hei kau, siapa dedimu?" "Hah, ini papaku bukan dadimu. Kau itu perebut segalanya ya," sentak anak yang bernama Akila itu. Albert menatap tajam Akila, dia menyerahkan boneka tersebut kepada Akila. "Ambil boneka itu, El hanya mau Daddy El bukan mainan itu," ucap El dengan tangan yang masih terulur di hadapan Akila. Muka Akila memerah, tangannya menghempaskan boneka yang El berikan. "Papa, usir anak ini dari sini. Kila gak mau ketemu dia," ujar Akila sambil menolehkan kepalanya ke arah Alden yang hanya menatap El dengan pandang lembut dan itu membuat Akila bertambah marah. Akila mendorong El hingga terjatuh, Amora dan Alden sontak membulatkan mata mereka terkejut. "Akila," bentak Alden, netranya menatap tajam putrinya yang tengah menahan tangis. Sedangkan Amora membantu putranya untuk bangun dan menggendongnya. Albert masih terdiam dan itu membuat Amora takut. "Sayang, ada apa ini? Kila, kau kenapa nak?" seru seorang wanita berparas cantik yang baru datang tepat di belakang Alden.